Halo semua, selamat datang di Taneta Channel. Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan merupakan kota terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Medan. Kota ini sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, yakni berdiri sejak tahun 682 Masehi pada saat zaman kerajaan Sriwijaya. Dengan usianya yang setua itu, tak heran jika kota Pempek ini terkenal dengan banyak situs peninggalan sejarah dan destinasi wisata alam yang indah. Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia yang saat ini berumur setidaknya 1341 tahun. Ini berdasarkan prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang dikenal sebagai Prasasti Kedukan Bukit. Jika melihat informasi yang tertera dalam prasasti berangka 16 Juni 682 Masehi tersebut, diketahui bahwa kota Palembang mulanya berbentuk wanua, sejenis pemukiman berbentuk desa. Wanua ini dulunya didirikan oleh para penguasa Sriwijaya. Dalam perkembangannya, Palembang menjadi saksi kejayaan dan keruntuhan berbagai peradaban, mulai dari kerajaan Sriwijaya hingga kesultanan bercorak Islam. Pada masa kejayaannya, kota ini juga menjadi tujuan berbagai pendatang dari berbagai daerah, mulai dari biksu Cina hingga bangsa Arab Timur Tengah. Pada abad ke-15, Palembang juga sempat dikuasai oleh para perompak dari Cina yang kemudian ditumpas oleh Laksamana Cheng Ho. Kota Palembang merupakan rumah bagi Al-Quran raksasa. Namanya adalah Al-Quran Al-Akbar. Disebut Akbar karena ukurannya yang besar. Tiap lembaran memiliki ketinggian 177 cm, lebar 140 cm, dan ketebalan kayu 2,5 cm. Museum Rekor Indonesia, MURI, bahkan menobatkan kitab suci ini sebagai Al-Quran terberat dan terbesar di dunia. Al-Quran Al-Akbar menjadi wisata religi ternama dan menjadi salah satu ikon kota Palembang. Al-Quran ini merupakan koleksi dari pesantren Al-Ihsaniyah yang berlokasi di Jalan Moh Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Sesuai arti dari Al-Akbar, ukuran Al-Quran ini begitu besar dan papan kayu sebagai media ukirannya. Di Palembang sudah masyhur bahwa pempek merupakan makanan khas kota Palembang dan sering dijadikan oleh-oleh bagi pelancong. Namun, bagi masyarakat Palembang sendiri, pempek bukan sekadar makanan khas saja, tetapi juga teman yang dihidangkan pada saat kegiatan apapun. Di segala acara, termasuk untuk makan sehari-hari, pempek selalu menjadi pilihan. Bahkan, warga Palembang sudah biasa ngirup, minum, cuko dan makan pempek di pagi hari pada saat perut masih kosong. Makanan khas Palembang yang sudah mendunia ini terbuat dari adonan daging ikan giling yang dicampur dengan tepung tapioka. Ikan yang biasa digunakan adalah ikan tenggiri atau ikan gabus. Di Palembang ada tradisi untuk memperingati hari ulang tahun Ratu Belanda, namanya Bidar. Bidar atau Biduk Lancar adalah seni dayung tradisional Palembang. Menurut sejarah, lomba perahu bidar ini bermula dari perlombaan dua pemuda bernama Kemalanegara dan Dewa Jaya. Sejak itu, perlombaan yang sudah ada sekitar tahun 1989 ini diadakan untuk memperingati perayaan ulang tahun Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina. Namun, bukan hanya untuk memperingati ulang tahun Ratu Belanda, tradisi ini juga digelar saat pesta para pejabat Belanda sekaligus memperingati ulang tahun kota Palembang. Pada zaman dahulu, bidar hanya bisa dinaiki satu orang saja. Namun, pada perlombaan sekarang, satu perahu dapat didayung pilihan orang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jika Anda ke Palembang, mampirlah di Pasar Cinde. Pembangunan Pasar Cinde dimulai dari tahun 1957 dan selesai setahun setelahnya. Pasar ini merupakan pasar pertama di Palembang yang dibangun setelah masa kemerdekaan Indonesia. Bagian-bagian dari struktur bangunan Pasar Cinde pun mempunyai nilai filosofis. Sebagai contoh, tiang penyangga yang berbentuk cendawan di Pasar Cinde mengingatkan para warga tentang aktivitas berjualan di bawah pohon pada zaman dahulu. Pasar ini buka setiap hari. Barang yang tersedia di pasar ini pun sangat beragam, mulai dari barang yang kecil, besar, baru, secon, hingga jadul.
Tak heran jika masyarakat lokal menyebutnya sebagai pasar serba ada. Salah satu yang menjadi ikon kota Palembang adalah Jembatan Ampera. Jembatan ini dibangun pada tahun 1962. Jembatan ini terletak di tengah-tengah kota Palembang yang menghubungkan daerah seberang Ulu dan Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Sama halnya dengan Tugu Monas, biaya pembangunan jembatan ini diambil dari rampasan Perang Jepang. Jembatan ini awalnya diberi nama Jembatan Soekarno. Namun, Presiden Soekarno kurang berkenan karena tidak ingin menimbulkan tendensi individu tertentu. Oleh sebab itu, nama jembatan kemudian disamakan dengan slogan bangsa Indonesia pada tahun 1960, yaitu Amanat Penderitaan Rakyat atau disingkat Ampera. Di Palembang terdapat Pulau Kemaro. Pulau Kemaro adalah sebuah pulau atau delta di tengah Sungai Musi. Di Pulau Kemaro berdiri kelenteng yang sudah berusia ratusan tahun dan pagoda 9 tingkat. Terdapat legenda terkait Pulau Kemaro, yakni kisah cinta saudagar asal Cina Tan Bun A dan putri asli Palembang Siti Fatimah. Konon keduanya berlayar ke Cina untuk mendapatkan restu. Kemudian setelah mendapatkan restu keduanya kembali ke Palembang dengan membawa beberapa guci dari orang tua Tan Bun An. Tiba di Sungai Musi, guci dibuka ternyata isinya sawi asin. Tan Bun An marah dan membuang guci ke sungai. Setelah beberapa guci dibuang, ada satu guci yang terjatuh di kapal dan pecah. Ternyata isinya barang berharga yang ditutupi sawi asin. Menyesali perbuatannya, Tan Bun An menceburkan diri ke sungai namun tak kunjung kembali. Fatimah yang putus asa akhirnya juga terjun ke sungai. Pulau Kemaro juga menjadi tempat perayaan Cap Gomeh di awal tahun Cina. Puluhan ribu warga Cina dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri akan datang dan merayakan Cap Gomeh di Pulau Kemaro. Di kota Palembang terdapat Kampung Arab Al-Munawar yang penduduknya merupakan masyarakat Arab. Sekitar 300 tahun silam, diperkirakan masyarakat Arab datang ke Palembang untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Perkampungan yang terletak di Jalan KH Azhari, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Palembang tersebut, saat ini menjadi destinasi wisata religi di kota Palembang. Di Palembang terdapat Benteng Kuto Besak, merupakan ciri kota Palembang, yang mempunyai panjang 188,75 meter, lebar 183,75 meter, tingginya 9,99 meter, ketebalan 1,99 meter. Jadi, tak heran dalam Perang Pertama Palembang di tahun 1819, ketika diserang oleh meriam korvet Belanda, tak ada peluru yang bisa menembus dinding atau pintu. Palembang banyak sekali budak, karena dalam bahasa Palembang budak artinya anak-anak. Di seberang Benteng Kuto Besak, alias BKB, terdapat perkampungan Cina tempo dulu yang sekarang menjadi objek wisata baru di Palembang, yakni Kampung Kapitan. Berdasarkan sejarah, Palembang pernah menjadi pusat kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat kerajaan Sriwijaya mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9. Kenyataan ini membuat Palembang terkenal luas di mata dunia, hingga ke belahan barat dan diberi julukan Venesia dari timur. Masyarakat Palembang memiliki toleransi tinggi. Sejak dahulu tidak pernah terjadi konflik warga pendatang dengan warga pribumi. Semua dapat hidup berdampingan, saling menghormati. Karena itu, berbagai etnis hidup berdampingan dengan pribumi di Palembang. Mulai dari Cina, Arab dan negara Timur Tengah lainnya hingga India. Sekarang mari kita melirik tipis-tipis para wanita Palembang. Dilansir dari palpress.com, sifat wanita Palembang pertama yang perlu kamu ketahui adalah bahwa mereka terbiasa berbicara dengan suara keras dan terkesan ketus dan sombong. Bahkan ketika kamu berkomunikasi dengan mereka, sepertinya mereka sedang marah-marah. Namun, ini hanyalah kebiasaan saja dan mereka tidak benar-benar ketus atau sombong. Ketika kamu perhatikan, bahasa yang mereka gunakan biasanya halus karena adanya unsur bahasa Melayu, hanya saja nadanya yang sedikit keras. Mungkin kamu pernah punya pengalaman bertemu dengan seseorang pertama kali, tetapi orang itu sudah terbuka sekali terhadap orang baru. Mereka membutuhkan waktu untuk bisa dekat dengan orang yang baru mereka kenal,
dan selalu waspada dengan orang baru. Kesan kaku adalah yang mereka berikan ketika kamu masih berada di awal hubungan, walaupun para gadis Palembang murah senyum. Namun, mereka tetap bersahabat dan dapat membuat pertemanan kamu nyaman. Cewek Palembang terkenal berjiwa besar, terutama dalam menghadapi hal-hal yang memicu terjadinya konflik. Bagi mereka membuat masalah adalah mempersulit diri sendiri. Jadi apabila sudah ada sinyal masalah atau konflik, mereka meredam dengan cara menghindari dan tidak terlalu ambil pusing. Mereka juga cenderung bersikap dewasa dalam menghadapi masalah. Karakter watak orang Palembang terakhir adalah bersifat pelindung. Mereka bersedia melindungi siapa saja yang ingin berbuat jahat pada orang yang mereka sayangi. Mereka terkesan cuek, akan tetapi peka terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi jangan coba-coba mengganggu orang yang mereka sayangi, jika tidak ingin hidupmu menjadi tidak aman. Apa pendapat Anda tentang Palembang? Jika Anda punya cerita lain tentang Palembang, silahkan tuliskan di kolom komentar.